warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul ekonomi konvensional dalam pandangan Islam. Saya ingin cerita sedikit tentang judul ini. Awalnya saya itu sangat-sangat tidak paham ya, karena diberi judul ekonomi konvensional saja gitu ya, ekonomi konvensional. Kemudian dalam studi mata kuliah studi Islam interdisipliner, pertanyaan saya, kenapa harus memakai ekonomi? Ini kan studi Islam, Islam pendidikan gitu ya, kok ekonomi, kemudian kok konvensional, kenapa kok nggak ekonomi Islam, kok ekonomi konvensional? Karena saya tidak tahu maksud dari mata kuliah ini apa, itu saya belum mendapatkan, intinya itu belum dapat. Kemudian baru minggu kemarin itu saya mendapatkan sedikit pencerahan ketika Pak Mukhlis menggambarkan gambar laba-laba yang di tengahnya adalah Islam. Kemudian Islam ini digabungkan dengan pandangan-pandangan lain seperti itu. Oh lah, itu saya baru mudeng. Oh, maksudnya seperti itu. Jadi kita melihat fenomena ekonomi konvensional ini dengan kacamata Islam, seperti apakah dalam pandangan Islam. Oke, silakan kita lanjut selanjutnya. Apa itu ekonomi konvensional? Ya, kita harus tahu artinya dulu apa itu. Ekonomi konvensional adalah merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan perolehan, serta konsumsi barang maupun jasa. Secara simpelnya adalah cara atau aturan main untuk mengatur aktivitas perekonomian. Sistemnya seperti apa? Ini kenapa kok dibuat sistem seperti ini? Ini karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya dan kebutuhan manusia, sehingga harus dibuat aturan-aturan tentang kepemilikan sumber daya, faktor produksi, dan bagaimana mengelolanya. Dalam ekonomi konvensional, di sini ada ekonomi kapitalis. Apa itu ekonomi kapitalis? Ekonomi kapitalis dikenalkan oleh filosof Inggris yang bernama Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Di dalamnya Adam Smith menggagas kebebasan ekonomi seluas-luasnya pada individu atau liberal, sangat bebas, los, semuanya boleh, yaitu perdagangan bebas yang diatur oleh mekanisme pasar. Adam Smith menggunakan ekonomi kapitalis ini melihat sejarah kehidupan dari Adam Smith yang saat itu pada era monarki di Eropa, yang di sana itu
raja-raja menetapkan kebijakan pajak atau upeti yang sangat mencekik sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Nah, disinilah Adam Smith memperkenalkan kapitalisme sebagai sistem ekonomi liberal di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua, ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis dikenalkan oleh filosof Inggris yang bernama Karl Marx. Ya, adanya ekonomi kapitalis ini membuat Karl Marx menciptakan sebuah sistem yang namanya ekonomi sosialis. Dalam bukunya Das Kapital, Karl Marx menggagas sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Kalau tadi Adam Smith hanya memperkenalkan sistem ekonomi, Karl Marx dari sistem ekonomi ini dia juga membuat sistem politik dari ajakan revolusi, kemudian menjadikan sistem politik komunis di mana menentang pembagian kelas. Kenapa Adam Smith memperkenalkan ekonomi sosialis? Karena industrialisasi dalam kapitalisme ini akan memperbesar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Si kaya dinamakan borjuis dan kaum buruh dinamakan proletar, di mana nanti kaum borjuis ini akan menimbulkan feodalisme gaya baru, kembali ke zaman monarki zaman dulu. Karena yang namanya makhluk sosial, maka aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi harus dikelola bersama, yaitu oleh negara. Oke, kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimanakah sistem ekonomi kapitalis, sosialis dalam segi harta kepemilikan, dan bagaimana hukum Islam, bagaimana Islam memberikan solusi. Yang pertama adalah dari kapitalisme. Kapitalisme, individu berhak memiliki harta, bebas melakukan aktivitas ekonomi, entah itu halal, haram, bebas, terserah pemilik modal. Kemudian sosialisme, harta hanya dimiliki negara, yaitu aktivitas ekonomi hanya boleh dilakukan oleh negara, diatur oleh negara. Di dalam Al-Quran, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi harta kepemilikan itu bukan milik pribadi dan juga bukan milik negara, tetapi semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Seperti itu.
Saya sangat menarik dengan kalimat ini ketika dihubungkan dengan ekonomi. Saya juga baru sadar gitu ya. Ternyata motivasi yang saya dapat dari ayat ini adalah kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk juga harta benda itu milik Allah. Ketika melihat uang, misalkan setelah mendapatkan bayaran gitu ya, HR, mendapatkan gaji, sebaiknya umat kita itu jangan ini uang saya. Itu pemikiran yang kurang tepat bagi umat muslim melihat konteks ini ya. Oh, ini adalah uang dari Allah, jadi kita itu untuk sodakoh itu nggak abot, uang ini bukan punya saya, ini punya Allah. Jadi rentetannya itu ketika kita bekerja itu hakikinya sebenarnya itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah kemudahan-kemudahan atau rezeki juga yang diberikan kepada Allah. Kita diberi kemudahan untuk bekerja, kekuatan. Jadi ketika kita dapat gaji itu sejatinya juga bukan milik kita gitu. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa umat Islam, karakter dari umat Islam itu yang pertama tidak boleh pelit, kemudian tidak boleh sombong. Asik ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari keputusan bisnis. Keputusan bisnis dari kapitalisme, individu bebas melakukan bisnis apa saja sakarepe, harta miliknya. Keputusan bisnis juga diambil oleh pribadi sendiri. Sosialisme, kalau sosialisme adalah bisnis hanya boleh ditentukan oleh negara. Negara membuat peraturan-peraturan di mana itu tidak boleh dilanggar. Dalam Islam adalah Al-Baqarah ayat 277, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan amal soleh. Ini intinya itu. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan orang soleh. Maksudnya apa? Islam memperbolehkan seseorang memiliki harta dan mengembangkannya. Namun aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak boleh merugikan orang lain. Jadi amal soleh yang baik-baik. Yang merugikan orang lain itu seperti apa? Seperti berbisnis minuman keras, berbisnis prostitusi, berbisnis judi. Ya, kita boleh melakukan bisnis apa saja, kita diberikan kebebasan, tapi itu tadi yang tidak merugikan orang lain, yang baik-baik ya, mengerjakan amal soleh agar mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Jadi di sini orientasinya bukan keuntungan dunia saja, tapi juga pahala akhirat. Yang kedua, tujuan dari kapitalisme. Tujuan kapitalisme adalah kemakmuran diri sendiri, yang penting aku makmur. Sosialisme, kesetaraan penghasilan. Sedangkan di dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ini sudah hafal semua ya. Robbana, dan di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah tujuan dari Islam dalam segi kegiatan perekonomian juga ini. Jadi kita tidak hanya mencari keuntungan di dunia, tapi juga keuntungan di akhirat. Di sini terdapat keseimbangan ya. Jadi umat Islam itu enak sekali. Ketika melihat ayat ini tuh tidak menjadikan manusia yang cinta dunia ya, tetapi keberkahan di dunia dan di akhirat. Role model, tuntunan, contoh ya. Kapitalisme menganut pada Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Sosialisme, Karl Marx dalam bukunya Das Kapital. Sedangkan Islam, Al-Quran dengan contohnya adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi Muhammad, kita harus ingat bahwa beliau adalah seorang pedagang, seorang pengusaha yang kapitalis juga sangat sosialis. Dan perekonomiannya juga dicontohkan beliau pada saat membangun pemerintahan di Mekah dan di Madinah. Nabi Muhammad itu beliau sangat kaya, sangat semangat sekali dalam perniagaan, tetapi beliau juga sangat-sangat loman, sangat dermawan. Dari segi distribusi kekayaan, kapitalisme, pajak dan subsidi yang rendah, pajak rendah sehingga subsidi pun juga rendah. Di sini akan semakin tinggi jurang perbedaan kaya dan si miskin. Sosialisme, pajak tinggi dan subsidi tinggi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Tetapi yang terjadi adalah banyak subsidi yang salah sasaran. Dalam Islam, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allaqah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabil wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam Islam lebih mengutamakan zakat. Dengan zakat lebih terarah distribusinya, tidak salah sasaran, dan bisa didistribusikan sendiri ataupun juga melalui lembaga-lembaga yang membuka layanan tentang pembagian zakat dan sedekah, distribusi kekayaan dari umat Islam, dari hukum Islam. Hukum riba, oke, ini juga sangat
menarik untuk kita kaji hukum riba. Kenapa bunga riba ini tidak boleh? Apakah boleh atau tidak ya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba ini tidak boleh? Karena bunga riba ini hanya akan menguntungkan pemilik modal yang ingin memperbesar kekayaannya dengan cara yang mudah, sementara pihak peminjam akan selalu pada pihak yang dirugikan atau inferior. Seperti itu. Makna riba adalah penetapan nilai tambahan atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Penetapan nilai tambahan bunga. Ya. Intinya adalah tambahan atas piutang tidak diperbolehkan dalam Islam. Orang berhutang itu kesusahan ya, tidak boleh lagi ditambah dengan beban lagi. Solusinya digunakan akad komersial atau tijari. Jadi dalam muamalah jual beli itu ada dalam muamalah itu ada dua akad komersial dan akad sosial. Hutang piutang itu masuk dalam akad sosial, jadi tidak boleh dikenakan keuntungan. Kalau dalam komersial ini boleh tijari, seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, bagi hasil itu boleh dikenakan keuntungan, kita boleh mengambil keuntungan akad komersial. Tapi kalau sosial itu tidak boleh, hukumnya haram dalam hutang piutang. Contohnya seperti ini, ada orang yang ingin beli rumah ya, kemudian bagaimana solusinya? Melakukan akad jual beli dengan bank. Jadi akadnya adalah jual beli. Bank akan orang ini mendatangi bank, kemudian meminta tolong untuk apa ya? Jadi akadnya bukan hutang piutang, bukan hutang. Kalau pertama itu yang tidak diperbolehkan itu kita ke bank, kemudian kita pinjam uang untuk membeli rumah. Kemudian saat pembayaran ada kelebihannya, itu yang tidak boleh. Yang boleh adalah kita pergi ke bank, kemudian si bank ini akan membeli rumah itu dulu. Dari bank ini rumah ini akan dijual kepada kita. Nah, kalau ini seperti ini boleh. Jadi bank harus membeli rumah itu dulu, baru kita mencicil ya, membayar kredit dengan bank itu diperbolehkan karena akadnya adalah jual beli. Prinsipnya jual beli, bukan hutang piutang. Oke, itu tadi. Jadi yang saya simpulkan adalah Islam harus bangkit baik dari segi ekonomi, bukan hanya ritual ibadah saja yang harus ditingkatkan, tapi juga dari segi ekonomi. Sebenarnya kalau kita ritual agamanya itu benar secara hakiki, kita sholatnya itu benar-benar yang sholat itu bukan hanya untuk mengukur kewajiban ya, tahajudnya juga benar, insya Allah kita bisa bersaing dengan orang-orang barat.
kita beribadah yang bagus, kemudian kita bisa bangkit dari ini, salah satu dari segi ekonomi, dengan kita bersandar kepada Al-Quran dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Tetap kita meskipun kita membawa Al-Quran, tetap kita tidak melupakan budaya Indonesia karena kita ada di Indonesia. Di sini saya tulis ke Indonesia. Jadi Al-Quran itu bisa digunakan, misalnya kita menjadi warga negara Amerika, kita pun juga harus tetap menggunakan Al-Quran dalam menjalankan kehidupan. Artinya Al-Quran ini sangat fleksibel sekali, dapat digunakan di negara manapun. Tapi mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi. Ya, itu dari saya. Islam harus bangkit baik dari segi ekonomi dengan kita bersandar kepada Al-Quran dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Semangat! Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah, banyak kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.